Oke, jadi ini adalah Infinix InBook X2 2023 yang dia udah pakai prosesor baru dibandingkan generasi sebelumnya, tapi yang menarik harganya ini masih relatif lebih terjangkau dibandingkan brand lain di kelas yang sama. Tapi seperti biasa karena dia lebih terjangkau, pertanyaannya kenapa dia bisa lebih terjangkau? Kayaknya di sekitar tahun 2021 ya, Infinix itu baru masuk ke dunia perlaptopannya Indonesia dengan gebrakan. Karena pada waktu itu, zaman-zaman WFH, di mana semua orang itu butuh laptop untuk meeting online, untuk kerja dari rumah. Jadi harga brand lain tuh mahal, tapi Infinix masuk dengan harga yang gila pada waktu itu. Jadi ketika brand-brand yang pakai Celeron itu di harga 6 jutaan, Infinix dengan Intel Core i3-nya mampu kasih kita harga 5 jutaan pada waktu itu. Plus layarnya juga udah IPS dengan klaim 100 sRGB. Dimana brand lain di kelas harga itu biasanya masih pakai TN. Dan gilanya lagi untuk Infinix X1 yang dulu 5 jutaan, sekarang terakhir saya cek itu harganya ada di 4,5 juta rupiah. Nah sekarang Infinix masih dengan branding yang sama. Jadi dia masih paling super affordable kalau kita bandingkan dengan brand lain di kelas spesifikasi yang sama. Biasanya saya langsung kayak negative thinking ya, apalagi Infinix di mana smartphone-nya itu juga masih banyak bloatware-nya. Jadi awal-awal saya langsung mikir, wah ini pasti banyak bloatware-nya juga nih laptop. Dan ternyata jawabannya nggak ada bloatware sama sekali. Nggak ada kayak Norton, McAfee, Madaf, atau app semacamnya yang kita nggak pernah mau dan nggak pernah minta sebenarnya. Jadi kalau dari sisi operating system, sisi bloatware untuk menekan harga, di sisi ini saya rasa enggak. Tapi gimana kalau dari sisi build quality dan juga desain? Nah ini baru ada beberapa kompromi. Kalau masalah desain, ya desainnya ini masih sama persis dengan Infinix tahun lalu. Jadi ini adalah laptop tipis yang dilapisi aluminium dan memang dibuild secara bagus. Gak ada sisi-sisi yang kasar, semua dipoles dengan bagus. Padahal biasanya kalau kita dapat laptop yang aluminium dan harganya affordable, biasanya di sisi-sisi lain itu dibiarin gak dipoles, jadi biar kasar aja untuk menekan cost produksi. Tapi ini enggak, semuanya dipoles dan jadinya lebih proper. Di bagian punggung layarnya sama kayak tahun lalu juga, jadi dia dibikin desain two-tone di mana satunya ini pakai pola brush kayak gitu, jadi untuk desain sama persis dengan tahun lalu. Tapi kalau misalkan kalian nggak suka warna biru, warna yang seperti kita bahas ini, si Infinix punya 4 SKU. Jadi ada blue seperti yang kita bahas ini, ada 3 warna lain yaitu grey, green, dan juga red. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih suka warna yang grey ya, karena warna grey itu kayak warna everlasting, warna yang aman gitu. Jadi dia bakalan cocok di kondisi apapun. Kalau untuk Excel sayangnya dia belum bisa dibuka dengan satu tangan, jadi bagian bawahnya ini masih ngikut. Ya untuk beberapa orang sih bukan hal yang gimana ya, cuman kalau buat saya itu orangnya suka banget ngopi. Jadi kalau misalkan saya pegang kopi, langsung buka laptop dengan satu tangan, itu menurut saya lebih praktis aja. Nggak harus naruh gelasnya dulu, terus saya pegang gini, terus saya buka. Itu kan lebih, ya memakan waktu 3 detik sih sebenarnya. Cuma 3 detik itu kan ya waktu juga. Dan fun fact, faktanya vendor yang pengen buat laptop dengan Excel bisa dibuka dengan satu tangan, itu butuh research and development yang cukup lama. Jadi cost-nya juga ada di bagian R&D-nya. Terus untuk Excel-nya ini juga sayangnya dia belum bisa dibuka sampai 180 degree, jadi mentoknya segini aja. Agak kurang kalau misalkan kalian gunakan untuk fitur presentasi. Kalau dari sisi layar, apakah dia ada yang dikompromi? Enggak sih, layarnya ini malah terlalu overkill karena kalau kita lihat brand-brand lain di kelas harga yang sama, biasanya itu masih pakai TN. Nah si Infinix di Core i3-nya aja udah pakai IPS. Core i5-nya sama, dia pakai IPS dan sRGB-nya itu diklaim sampai 100%. Tapi ketika kita cek pakai device kita sendiri, itu ada di 96% sRGB. Ya hampir close to 100% sRGB, di mana itu udah menjadi standar minimal kalau misalkan kalian gunakan untuk professional editing. Terus yang saya suka lagi adalah brightness-nya. Biasanya laptop-laptop kayak mainstream gini, brightness-nya itu ya kalau nggak di 250, 300 nits. Ini bisa tembus, kalau kata Infinix sih 300 nits ya, tapi ketika kita cek di device kita, itu bisa tembus hampir 363 nits. Dan kalau saya lemparkan ke lighting, tuh seperti yang kalian lihat, dia masih bisa dilihat dengan jelas. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk outdoor, bakalan aman-aman aja. Terus untuk layarnya juga punya anti glare, jadi kalau misalkan di outdoor, silau nggak bakalan keganggu. Untuk frame di bagian bezel layar, sisi kiri dan kanan memang nggak terlalu tebel ya, hanya bagian atasnya yang agak tebel karena ada webcamnya. Dan untuk webcam ini saya sedikit agak kecewa sih ya, karena resolusinya masih di 720p 30 fps, di mana laptop lain di kelas harganya ada yang 1080p 30 fps.
Dan untuk kualitasnya sih ya kita langsung coba aja lah. Ya, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas webcam dari Infinix InBook X2. Ini kayaknya masih sama juga ya dengan tahun lalu. Dan karena ini Infinix InBook X2 bukan yang X1, jadi dia punya fitur gimmick di bagian webcam. Kita tinggal tekan aja SN plus spasi. Nah, bakalan ada ring light. Wah, tapi kelihatan ya. Nah, nanti kalau misalkan saya mendekat, seperti yang kalian lihat, bagian kulit saya itu ada sinar yang menyinar. Karena ketika saya tekan FN plus spasi, dar, nah, itu ada ring light yang nyala kayak gitu. Kalau kita ngomongin sisi layarnya ini, kenapa dia bisa naikkan harga? Kalau saya lihat sih di bagian layarnya sini, ada kayak semacam rubber yang biasanya kalau kita lihat di laptop lain itu full sesuai garis yang di layar. Cuman di sini dia potong jadi 1/10 di masing-masing sisi. Jadi ini pinter sih ya dari Infinix. Jadi dia neken budget tapi nggak terlalu kelihatan. Asalkan kalau misalkan kita tutup layarnya nggak lecet. Yang penting ada rubbernya, ada pengamannya. Lanjut kalau untuk keyboard sama juga dengan tahun lalu. Keyboardnya nggak ada perubahan. Jadi dia udah enak, udah tactile, udah nyaman. Kalau misalkan saya gunakan untuk bikin script karena saya terbiasa bikin script dan ngetik cepet. Keyboardnya ini nggak ada masalah, nggak ada komplain. Dia juga udah ada 3 tingkat adjustment backlit. Yang saya masih komplain untuk input device adalah di bagian touchpadnya, karena touchpadnya ini kayak double click gitu. Jadi kalau kalian pengen dengerin ketika saya tekan touchpad, tuh, ini saya tekan 1 kali loh, tapi dia kayak tek 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 tek. Jadi PR-nya dari tahun lalu untuk touchpad ini masih double click. Ya semoga aja kedepannya Infinix bisa memperbaiki touchpadnya ini biar digunakan itu enak. Jadi nggak perlu lagi pakai mouse. Sekarang kita ngomongin spesifikasinya ya. Tadi di intro kan saya bilang kalau dia udah pakai prosesor yang lebih baru dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Karena generasi sebelumnya kan dia pakai generasi 10. Sekarang dia diupdate pakai generasi ke-11. Walaupun bukan prosesor yang paling baru dari Intel karena Intel sekarang udah ada Raptor Lake generasi ke-13, ini ke-11. Tapi kalau dari sisi harga dia lebih terjangkau dibandingkan brand lain. Dia ada 2 SKU yang masuk ke Indonesia yaitu Core i3 dan juga Core i5. Dan yang kita bahas ini adalah yang Core i5, jadi dia pakai Intel Core i5 1155G7, RAM-nya itu ada di 8GB LPDDR4 dan karena LP jadi dia onboard tapi untungnya udah dual channel. Speednya ada di 3200 MHz dan storage-nya kita dapat storage yang udah gede juga. Biasanya di kelas harga segini tuh 256 tapi kita dikasih 512GB SSD M.2 NVMe Gen 3 yang speednya juga udah oke banget. Speednya itu ada di 3415 Mbps. Sayangnya untuk storage dia nggak ada slot M.2 atau SATA tambahan, jadi kalau mau nambah storage, mau nggak mau kita harus ganti SSD defaultnya ke SSD yang lebih besar. Sekarang dengan konfigurasi spesifikasi kayak gitu, kita langsung aja coba benchmark dia ya. Dan seperti biasa kita coba dulu di Cinebench R15 dengan skenario rata kanan. Yang artinya laptopnya saya colok pakai adapter. BTW ngomongin adapter, adapternya si Infinix ini udah kekinian banget karena dia udah pakai USB Type-C. Jadi kalian bisa pakai juga buat smartphone kalian. Dan untuk outputnya dia ada di 45 watt. Oke, jadi lanjut dengan Cinebench R15 dengan kondisi skenario rata kanan, laptopnya kondisi dicolok. Untuk single core-nya dia dapat 178 dan untuk multi core-nya di running pertamanya 651. Tapi ini bukan skor yang paling gede sih. Karena skor paling gedenya itu ada di running ke-5 dan running ke-6. Jadi ada di 686 dan skor terendahnya ada di kisaran 412 poin. Jadi kalau kita lihat di sini ya sebenarnya untuk cooling-nya kurang begitu oke karena masih ada throttling juga. Tapi kalau misalkan kita coba di skenario yang kedua, di skenario laptop yang nggak dicas, kalau untuk single core-nya nggak ada penurunan performa, dia ada di 194. Tapi kalau untuk multi core-nya dia dapatnya agak random sih di sini ya, kadang 600, kadang 300 dan kadang 500. Dan untuk suhu temperaturnya, kalau kita lihat di sini Cinebench R15 rata kanan dia bisa spike ya seperti biasa sih ya, spike di 90 derajat Celcius, terus turun lagi, spike lagi, dan kalau kita lihat itu dibagi dengan CPU package power yang spike juga. Jadi bisa tembus di atas 40 watt, tapi kadang kalau misalkan dia agak throttling ya di 30 watt. Lanjut kita tes untuk 3D Mark ya, karena dia kan udah pakai Iris Xe graphics ya. Sementara untuk generasi ke-10 kan belum ada Iris Xe grafiknya. Dan untuk Iris Xe grafiknya ini ketika kita tes di Vice Track dia dapat skornya itu di 2824, times speed testnya di 1078. Jadi kalau untuk benchmark sintetis sistem coolingnya agak kurang ya. Tapi gimana kalau kita gunakan untuk kegiatan yang lebih ringan ya, nggak benchmark sintetis yang memang dia nge-stress test CPU dan GPU banget, kita coba untuk editing. Pertama seperti biasa Adobe Premiere Pro dengan template yang memang biasanya kita pakai, kita ekspor ke 4K dan dia mampu merender dengan durasi waktu 9 menit 29 detik. Dan kalau kita lihat di sini untuk suhu temperaturnya dia nggak sehangat ketika running time stress test dan juga Cinebench tadi. Untuk suhu temperaturnya itu spike awal-awal aja di 75 derajat Celcius, terus stabilnya di 55 derajat Celcius.
Sekarang lanjut kita coba untuk 3D rendering. Walaupun kalau saya sarankan sih jangan digunakan untuk 3D rendering ya, karena bukan segmennya, bukan laptopnya. Tapi nggak apa-apa, kita coba lihat limit performanya kayak gimana. Jadi pertama kita coba dulu di Blender dengan template BMW CPU render. Dan hasilnya dia mampu merender dengan 16 menit 9 detik. Seperti yang saya bilang, ini lama banget, jadi jangan digunakan untuk 3D rendering. Tapi fokus saya pengen lihat di bagian temperaturnya. Jadi kalau kita lihat di sini CPU render, CPU temperaturnya itu spike juga awal-awal 90 derajat Celcius. Terus dia stabil di 70, turun lagi di 50 derajat Celcius. Dan kalau kita lihat untuk powernya sebenarnya ya imbang ya dengan temperaturnya tadi. Ketika dia spike 90 derajat Celcius, powernya itu di atas 30. Tapi ketika turun temperaturnya, powernya juga ikutan turun. Sekarang lanjut kita tes untuk gaming ya. Tapi game yang casual aja, game tipis-tipis karena dia nggak ada disk graphic card, dia nggak ada RTX juga. Jadi kita nggak bakal tes game AAA apalagi pakai ray tracing. Pertama kita coba di game Dota 2 dengan resolusi Full HD, grafiknya ada di fastest, untuk average FPS dia ada di 54 FPS, maksimumnya bisa 82 FPS. Kalau misalkan drop scene-nya lagi padat, dia bisa drop itu di 31 FPS. Jadi masih aman. Valorant juga kayak gitu, resolusi Full HD, grafiknya low, average FPS dia ada di 87 FPS, maksimumnya bisa 117 FPS. Kalau misalkan scene-nya lagi padat, drop FPS-nya itu masih di 60. Jadi masih aman-aman aja. Yang nggak aman itu ada di Genshin Impact, karena kalau misalkan jalan-jalan aja, average FPS itu di 36 FPS, maksimumnya 46 FPS. Kalau drop dia bisa di bawah 30 FPS. Jadi di 23 ya kurang nyaman kalau kita gunakan untuk main. Kalau kita lihat suhunya ketika editing dan juga main game ini, saya lihat datanya itu suhunya memang dingin, dia di bawah 70 derajat Celcius untuk ketiga game tadi. Tapi kalau kita lihat per usage-nya, terus CPU package power-nya, itu kayak di limit atau memang coolingnya yang kurang di Infinix Inbook X2 ini. Ya kalau kita ngomongin cooling, memang coolingnya ini dia masih single fan dan juga dual heat pipe, dimana itu ya sebenarnya wajar karena di laptop lain yang tipis pun yang pakai prosesor seri U, memang biasanya konfigurasinya kayak gitu. Karena dia nggak ada discrete graphic card, jadi nggak perlu untuk mendinginkan GPU, nggak perlu dual fan. Tapi untuk sebuah Intel Core i5 generasi ke-11, di Infinix Inbook X2 ini saya rasa kayak ada limitasinya. Jadi Infinix kayak ngejaga suhu temperaturnya itu biar tetap dingin, tapi resikonya ya jadi performanya itu kadang spike, kadang turun. Jadi kayak nggak stabil gitu performanya kalau kita lihat dari data-data tadi. Tapi kalau kalian gunakan untuk ringan ke medium aja, ya harusnya nggak masalah sih ya. Karena data-data dan juga benchmark tadi itu aplikasi yang bener full load banget. Sekarang kita lanjut ke baterai. Baterai biasanya brand lain tuh main di 48 watt hour, tapi Infinix kasih kita lebih gede di 50 watt hour. Dan untuk pengujian kita di video playback 1080p dia bisa tahan sekitar 8 jam 25 menit. Masih cukup oke kalau kita gunakan kerja, karena kerja itu biasanya 8 jam, istirahatnya sejam. Lanjut ke konektivitas. Nah, untuk konektivitasnya ini ya ini ya untuk menekan cost harganya tadi ya. Kenapa dia bisa super affordable? Karena di brand lain itu udah ada yang pakai Wi-Fi 6 di kelas harganya, tapi Infinix pakai AC. Jadi pakai Wi-Fi 5. Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 5 untungnya. Dan untuk port dia udah cukup lengkap sih ya. Jadi di bagian kanannya ada Kensington lock, ada USB-A, audio jack, USB-C juga. Terus ada port SD card. Di bagian kirinya ada HDMI, Type A dan USB-C lagi. Yang kalau kalian tanya apakah USB-C-nya ini support dengan Thunderbolt, sayangnya juga belum. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Infinix Inbook X2 kali ini. Dan untuk harganya, dari tadi kan saya bilang super affordable. Emang harganya berapa sih ya? Untuk yang kita bahas ini, Intel Core i5 generasi ke-11 itu ada di 7.999.000. Kalian ketik aja di e-commerce manapun, kalian ketik aja 11.5G7. Kalian gak bakal nemuin harga yang lebih super affordable dibandingkan Infinix dengan 7.999.000-nya. Ditambah lagi kelebihan lain layarnya ya. Layarnya ini untuk kelas harganya saya salut banget, 100 sRGB dan 363 nits ini udah oke banget di kelasnya. Terus secara build quality dia juga udah oke karena dia pakai aluminium. Biasanya brand lain ngakalinya itu aluminium terus polikarbonat, tapi ini enggak, aluminium. Terus dari segi bobot dia juga lebih ringan dari brand lain, bobotnya ini cuma 1,2 kg aja. Terus untuk chargernya juga udah support Type-C. Kekurangannya ini bukan kekurangan saya, lebih ke komprominya kenapa dia bisa lebih terjangkau. Kayak konektivitasnya tadi dia masih pakai Wi-Fi 5 belum Wi-Fi 6, nggak support Intel Thunderbolt. Terus untuk memori RAM-nya 8GB LP onboard, jadi dia nggak bisa di-upgrade. SSD-nya pun ya bisa di-upgrade tapi diganti ke kapasitas yang lebih gede. Terus kalau kita lihat lagi kompromi yang paling untuk nekan harganya itu ada di OHS. Karena kalau kita lihat di sini dia nggak ada stiker OHS dan saya udah cross check, memang dia nggak pre-install dengan OHS 2021 atau Office Home and Student 2021. Tapi ya nggak masalah, kalian bisa cari dengan cara
ya yang nggak usah saya sebutkan di sini kalian juga udah pasti tahu ya. Dan Office 365 menurut saya juga udah terjangkau kok, bisa terintegrasi dengan produk-produk Office yang lain. Tapi kalau misalkan ada sih lebih baik, tapi ya mungkin harganya bakal lebih mahal sih ya. Dan kalau misalkan kalian keberatan dengan yang varian Intel Core i5 ini, dia ada varian yang lebih murah lagi, yaitu Intel Core i3. Yang Core i3 generasi ke-11 harganya itu ada di 5.999.000. Oke lah, jadi kesimpulannya kalau misalkan kalian nggak masalah dengan beberapa kompromi yang saya sebutkan tadi di harga 7.999.000 untuk i5, 5.999.000 untuk Core i3, ya si Infinix ini masih branding image-nya masih super affordable dibandingkan brand lain dengan beberapa kelebihan yang sebenarnya lebih banyak kelebihannya ya dibandingkan dengan kekurangannya untuk harganya. Saya Dika Sabudi and see you on the next video. Bye bye.